Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 203200020. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu dengan dosen pengampu Dr. Jamaluddin SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang penyusunan rencana pengembangan sekolah. Selanjutnya, penyusunan rencana pengembangan sekolah. Untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah, sekolah memerlukan perencanaan yang baik, yang berdasarkan data dan informasi yang benar dan handal. Sampai saat ini belum ada alat yang dapat mengukur kinerja sekolah dari SPM dan SNP sehingga rencana pengembangan sekolah kebanyakannya tidak berdasarkan data yang solid dan lebih berdasarkan atas pikiran, perkiraan, asumsi atau bahkan kebiasaan saja. Dengan adanya EDS, akan memungkinkan sekolah mempunyai data tentang hasil evaluasi kinerjanya, termasuk kekurangannya dilihat dari SPM maupun SNP. Hasil EDS ini dikaji dan ditentukan prioritasnya untuk dimasukkan dalam RPS atau RKS yang berdasarkan keadaan dan kebutuhan nyata sekolah, baik untuk masa 4 tahun dalam RPS atau RKS maupun untuk masa tahunan dalam RAPBS atau RKAS. Selanjutnya yaitu ada perencanaan sekolah. Berdasarkan peraturan pemerintah yang ada, secara umum sekolah diwajibkan membuat perencanaan untuk memastikan agar semua kegiatan untuk meningkatkan kinerjanya bisa tercapai dan terukur dengan membuat perencanaan. Yang pertama yaitu rencana kerja jangka menengah atau RKJM yang menghasilkan RPS atau RKS untuk kurun waktu 4 tahunan. Yang kedua, rencana kerja tahunan atau RKT yang menghasilkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS. Selanjutnya yaitu menentukan prioritas program atau kegiatan harus berdasarkan atas kriteria-kriteria yang disetujui bersama, yang secara umum berhubungan dengan yang pertama yaitu pentingnya suatu kegiatan dan dampaknya bagi peningkatan mutu dan kinerja. Yang kedua, urgensinya. Yang ketiga, ketersediaan SDM dan pelaksanaannya dan tersedianya waktu serta sumber daya dan dana pendukungnya. Selanjutnya di sini ada contoh rekapitulasi rekomendasi EDS untuk RKS. Selanjutnya membuat RPS atau RKS. Untuk menyusun RPS atau RKS ada beberapa versi pedomannya. Di antaranya yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua dasar hukum, yang ketiga prinsip penyusunan RPS atau RKS, yang keempat profil dan kondisi sekolah, yang kelima kondisi yang diharapkan dan program atau kegiatan dan anggaran. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat contoh format RKS. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah, sekolah memerlukan perencanaan yang baik, yang berdasarkan data dan informasi yang benar dan handal. Dengan adanya EDS, akan memungkinkan sekolah mempunyai data tentang hasil evaluasi kinerjanya, termasuk kekurangannya dilihat dari SPM maupun SNP. Penentuan prioritas harus dilakukan melalui diskusi bersama stakeholder pendidikan di sekolah dan bukan oleh kepala sekolah maupun oleh komite sekolah saja.
Untuk menyusun RPS atau RKS telah terbit beberapa versi pedomannya. Namun pada dasarnya intinya serupa. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.